Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar bersama, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Irna Erawati, Azizatus Salihah, Haji Saibus Soleh, dan Binti Halimatus Sa'diyah akan menjelaskan materi statistika terapan penelitian mengenai uji chi-square, Kruskal-Walsh, one-way ANOVA. Langsung saja ke materi pertama. Uji chi-square K-sampel statistik non-parametrik merupakan uji hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dan pengaruh antara lebih dari dua buah kelompok sampel yang dikelompokkan menurut kategori atau klasifikasi tertentu. Fungsi dan syarat dari uji chi-square K-sampel. Yang pertama, merupakan perluasan dari uji chi-square untuk kasus dua sampel. Yang kedua, sampel yang digunakan harus independen atau tidak berhubungan. Yang ketiga, diambil secara random dari populasi yang berbeda. Yang keempat, digunakan untuk menguji hipotesis lebih dari dua sampel. Dan yang terakhir, digunakan untuk data yang berskala diskrit dan nominal. Dalam pengujian uji chi-square kasus K-sampel, statistik uji yang digunakan adalah chi-square sama dengan sigma I ke R dikalikan sigma J ke K dikali OIJ dikurangi EIJ pangkat 2 dibagi dengan EIJ, di mana EIJ sama dengan sigma baris dikali sigma kolom dibagi dengan total. Dengan keterangan di mana I sama dengan banyaknya kolom 1 sampai dengan R, J merupakan banyaknya baris 1 sampai dengan K, OIJ merupakan frekuensi observasi pada baris I kolom J, EIJ merupakan frekuensi harapan pada baris I kolom J. Prosedur pengujian uji chi-square K-sampel. Yang pertama, menentukan H0. Yang kedua, menentukan nilai taraf signifikasi atau alfa. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian dengan derajat bebasnya yaitu K-1 dikalikan R-1. Yang selanjutnya, menentukan statistik uji, dan yang terakhir, kesimpulan. Contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah perbedaan umur memiliki pengaruh terhadap pilihan pasangan calon atau paslon dalam pilkada di sebuah kota. Berdasarkan metode penarikan sampel, berikut hasil yang didapatkan. Buktikan apakah perbedaan umur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pilihan pasangan calon pilkada di kota A. Jawaban yang pertama, kita harus menentukan H0 dan H1-nya. H0-nya yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kelompok umur terhadap perbedaan pilihan pasangan calon pilkada. Sedangkan H1-nya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara kelompok umur terhadap perbedaan pilihan pasangan calon pilkada. Yang kedua, tentukan nilai taraf signifikasi atau alfa, yaitu alfanya sama dengan 5% atau 0,05. Yang selanjutnya, menentukan kriteria pengujian. Kita tentukan dulu derajat bebasnya. Dengan rumus, derajat bebas sama dengan K-1 dikalikan R-1, di mana K merupakan kolom
dan R merupakan baris, dan diperoleh hasilnya yaitu 6. Dan diperoleh chi-square tabelnya yaitu 12,591. Bila chi-square hitung lebih dari chi-square tabel, maka berhasil menolak H0. Bila chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, maka kita gagal menolak H0. Selanjutnya yaitu menentukan statistik uji. Dengan cara yang pertama menentukan nilai ekspektasi dari setiap elemen. Dengan rumus, jumlah elemen baris ke I dikalikan dengan jumlah elemen pada kolom ke J dibagi dengan total elemen. Dari tabel tersebut kita peroleh nilai chi-square hitungnya yaitu 29,00. Karena nilai chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, maka keputusannya yaitu tolak H0. Jadi diperoleh hasil akhirnya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara kelompok umur terhadap perbedaan pilihan pasangan calon. Oke, yang kedua adalah uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji perbandingan lebih dari dua kelompok populasi yang independen dengan data berbentuk ranking. Fungsi dan syarat uji Kruskal-Wallis dapat digunakan sebagai alternatif dari uji ANOVA satu arah saat asumsi statistika parametriknya tidak terpenuhi. Terus yang kedua, tiap kategori memiliki variabilitas yang sama, yaitu bentuk kurva histogram atau sebaran data yang sama. Yang ketiga, independen, artinya sampel di setiap kategori harus bebas satu sama lain, yaitu tidak boleh ada sampel yang berada pada dua kategori atau lebih. Yang keempat, variabel independen atau yang mempengaruhi berskala kategorik lebih dari dua kategori. Yang kelima, variabel dependent atau yang dipengaruhi berskala numerik atau interval atau rasio atau skala ordinal. Selanjutnya prosedur pengujian. Yang pertama, hipotesis. Hipotesis ada H0 dan H1, yang mana H0 ada mu A sama dengan mu B sampai dengan mu ke K, yang mana mu ke K itu diambil dari populasi yang sama. H1 adalah lawan dari H0, yang mana ada mu I tidak sama dengan mu J, untuk I tidak sama dengan J. Paling sedikit di sini ada satu yang berbeda. Yang kedua, tentukan taraf signifikansi. Nilai alfa ini digunakan untuk mencari dengan tabel chi-square derajat bebas df sama dengan k-1, di mana K adalah banyaknya variabel atau perlakuan. Misal kita bandingkan 4 kelas yaitu A, B, C, D, maka K ini adalah 4. Yang ketiga, statistik uji. Untuk statistik uji dalam Kruskal-Wallis disediakan dua rumus. Yang pertama, jika data yang kita punya berbeda untuk semua variabel, kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu chi-square atau yang dilambangkan dengan H
sama dengan 12 per N dikali N plus 1 dikali sigma RC kuadrat dibagi NC dikurangi 3 kali N plus 1. Terus yang kedua, jika data yang kita miliki ada yang sama baik antar variabel atau di dalam variabel, maka rumusnya yang kedua yang lebih kompleks sebetulnya sama dengan rumus yang pertama, dan ketambahan ini 1 dikurangi sigma T besar dibagi N pangkat 3 dikurangi N, yang dimana K adalah banyaknya sampel, NC adalah banyaknya kasus dalam sampel ke J, RC jumlah ranking pada populasi ke J, N besar adalah banyaknya total kasus dalam semua sampel. T besar di sini dirumuskan dengan T kecil pangkat 3 dikurangi T kecil, yang mana T kecil adalah banyaknya observasi yang berangka sama. Yang keempat, kriteria uji. Jika H hitung lebih besar sama dengan chi square tabel, maka H0 ditolak. Yang kedua, jika H hitung kurang dari chi square tabel, maka H0 diterima. Kelima, uji lanjut. Uji ini dilakukan jika H0 ditolak, karena diperkirakan ada satu perlakuan paling sedikit yang berbeda. Untuk mencari perlakuan mana yang berbeda, dapat dilakukan uji sebagai berikut. H0 adalah mu U sama dengan mu V. Di sini kita bandingkan antar dua variabel atau antar dua perlakuan. H1 dengan menggunakan hipotesis satu arah ke kiri, arah ke kanan, dan dua arah, tergantung si peneliti mau menelitinya. Jika kita mau mencari apakah ada perbedaan atau tidak, maka bisa menggunakan yang dua arah. Untuk mencari yang terkecil atau yang terburuk, dapat mencari dengan satu arah ke kiri. Dan jika untuk mencari yang lebih besar atau yang terbaik, maka dapat menggunakan dengan satu arah ke kanan. Untuk rumus kriteria uji tolak H0 ada dua. Yang atas ini untuk satu arah, dan yang kedua yang bawah ini untuk dua arah. Untuk rumus satu arah dan dua arah ini hampir sama, cuma yang membedakan pada rumus dua arah ini terletak pada tabel Z-nya, yang mana Z alfa per 2 dibagi K dalam kurung K-1. Contoh soal. Suatu penelitian dilakukan oleh suatu perusahaan obat diet. Perusahaan tersebut melakukan uji penurunan berat badan dengan mengambil sampel 15 orang gemuk. Kemudian mereka mencoba melakukan dengan membagi menjadi 3 metode penurunan berat badan, yaitu pernapasan, aerobik, dan obat diet. Masing-masing metode dilakukan oleh 5 orang yang berbeda. Setelah 1 bulan diterapi, maka hitungan penurunan berat badan mereka seperti pada tabel berikut ini. Dari data di atas, apakah ada perbedaan penurunan berat badan dari ketiga metode yang diujikan?
dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. Langkah ketiga, statistik uji. Pertama, kita hitung ranking gabungan 3 variabel penurunan berat badan. Kedua, hitung jumlah ranking rata-rata untuk setiap variabel. Pertama, kita misalkan R1 adalah jumlah ranking pernapasan, R2 jumlah ranking aerobik, R3 adalah jumlah ranking obat diet. Ini adalah tabel variabelnya. Proses perangkingannya digabung dari 3 variabel, yaitu variabel pernapasan, aerobik, dan obat diet. Dan perangkingannya itu dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sini kita lihat mana yang terkecil, yaitu 1,4. Ini adalah ranking 1. Terus kemudian ranking 2-nya adalah 2,0. Yang ketiga, ranking 3-nya adalah 2,5. Yang keempat 2,7. Kemudian yang kelima 2,9, di mana 2,9 ini ada 2, yaitu ada pada variabel pernapasan dan obat diet. Untuk menentukan peringkat keduanya, maka kita perlu lakukan sebagai berikut ini. Kita hitung 2,9-nya ada berapa, yaitu ada 2. Maka kemungkinan untuk peringkatnya adalah peringkat 5 dan 6. Maka 5 tambah 6 dibagi 2 sama dengan 5,5. Sehingga untuk peringkat 2,9 di pernapasan dan 2,9 di obat diet adalah 5,5. Selanjutnya peringkat 7 yaitu 3,1, yang mana 3,1 ini hanya terdapat pada obat diet. Dan peringkat 8 adalah 3,2, yang mana juga hanya terdapat pada obat diet saja. Untuk peringkat selanjutnya bisa dilihat di tabel ini. Setelah kita mendapatkan R1, R2, R3, kemudian kita jumlahkan. Jumlah dari R1 adalah 15,5. Kemudian kita cari rata-rata dari R1, yang mana 15,5 ini dibagi dari jumlah sampel pernapasan, yaitu ada 5. Jadi 15,5 dibagi 5 adalah 3,1. Kemudian jumlah R2 adalah 61 dan rata-ratanya adalah 12,2. Kemudian jumlah dari R3 adalah 43,5 dan rata-ratanya adalah 8,7. Pertama kita misalkan μ1 adalah penurunan berat badan pernapasan, μ2 adalah penurunan berat badan aerobik, μ3 adalah penurunan berat badan obat diet. Langkah pertama kita tentukan hipotesis dari H0, yaitu jika H0 adalah μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3, maka tidak ada perbedaan signifikan pada penurunan berat badan dari 3 metode. Kemudian untuk H1-nya, misalkan ada μi tidak sama dengan μj, maka kalau ada yang tidak sama, artinya ada perbedaan signifikan pada penurunan berat badan dari 3 metode. Kemudian langkah kedua, taraf signifikan. Alfa digunakan untuk mencari tabel chi-square. Di soalnya adalah 5%.
jika didesimalkan menjadi 0,05. Selain mencari alfa, kita juga mencari DF, yang mana rumusnya adalah K-1, yang mana K adalah banyaknya variabel, dan di sini diketahui variabelnya ada 3, maka DF adalah 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian kita cari di tabel chi-square pertemuan antara alfa 0,05 dengan DF2 diperoleh di tabel chi-square adalah 5,991. Maka kita dapat masuk pada statistik uji. Karena ada 2 angka yang sama, maka kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu seperti ini rumusnya. Kalau kita lihat, kita sudah mempunyai komponen yang kita butuhkan, yaitu N. N besar ini adalah jumlah seluruh N ke C, yaitu 15. Terus R tadi kan kita sudah mencari, yaitu R1, R2, dan R3. Kemudian yang belum didapat adalah sigma T, yang mana sigma T kita cari dengan cara seperti pada tabel ini. Kita cari dengan XT. Kita ketahui bahwa tadi yang angkanya sama adalah 2,9, dan berapa jumlah 2 angka 9, yaitu 2. Maka rumus sigma T adalah T pangkat 3 dikurangi T, maka sigma T adalah 6. Nah, dari sini semua komponennya sudah didapatkan, maka kita tinggal mensubstitusikan ke dalam rumusnya. Setelah disubstitusikan dan dihitung, maka uji square-nya ketemu 10,554. Setelah chi-square hitung udah didapatkan, maka kita dapat mengambil kesimpulan dengan kriteria uji. Jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel, maka H0 ditolak. Dan jika chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, maka H0 diterima. Maka kesimpulannya adalah karena chi-square hitung 10,554 lebih besar dari chi-square tabel, yaitu 5,991, maka H0 ditolak, sehingga kesimpulannya adalah H1. Maka ada perbedaan yang signifikan pada penurunan berat badan dari ketiga metode. Maka dengan ini kita akan melakukan uji lanjut karena H0 ditolak. Selanjutnya uji lanjut. Dari hasil yang diperoleh kesimpulan H0 ditolak. Artinya ada perbedaan yang signifikan pada penurunan berat badan dari ketiga metode, sehingga perlu dilakukan uji lanjut untuk mengetahui penurunan berat badan dengan metode mana saja yang berbeda atau lebih baik atau lebih buruk. Ini kita akan mencari metode mana yang berbeda, sehingga kita menggunakan hipotesis 2 arah. Yang pertama H0. H0 di sini adalah mu U sama dengan mu V. Berarti tidak ada perbedaan yang signifikan pada penurunan berat badan dan kedua metode. H1-nya mu U tidak sama dengan mu V. Berarti ada perbedaan yang signifikan pada penurunan berat badan dari kedua metode. Terus yang kedua, kita lakukan taraf signifikan dan kriteria uji. Di sini taraf signifikannya adalah 5%. Selanjutnya kriteria uji. Jika mutlak R bar K dikurangi R bar V lebih besar dari sama dengan
ini, maka H0 ditolak. Begitu sebaliknya, jika mutlak R bar K dikurangi R bar V kurang dari ini, maka H0 diterima. Yang pertama kita akan cari nilai dari Z alfa per 2 dibagi K dikali K-1 dikali akar N besar dikali N besar plus 1 dibagi 12 dikali N per N kecil K plus 1 per N kecil V. Di sini kita akan bagi menjadi 2, yaitu Z alfa per 2 dibagi K dikali K-1 sebagai A, yang mana nilai A ini dapat kita cari dari tabel Z. Maka A kita dapat cari dengan menggunakan rumus P sama dengan 1 min alfa per 2 dibagi K dikali K-1, sehingga diperoleh 0,9958. Maka kita lihat dari tabel Z yang nilai tengahnya adalah 0,09958. Di tabel tidak ada yang memiliki nilai 0,0998, adanya adalah 0,09957 dan 0,09959. Maka kita ambil yang atasnya, yaitu 0,09957, sehingga dari tabel Z diperoleh 2,63 dengan melihat sisi kiri dan sisi atasnya, yang mana sisi kiri adalah 2,6 dan sisi atasnya adalah 0,03. Untuk yang B kita hitung di setiap perbandingan antar dua perlakuan, yaitu pada tahap selanjutnya. Dengan kriteria H0 ditolak jika rata-rata RK dikurangi rata-rata RV lebih besar daripada ini. Jika sebaliknya, maka H0 diterima. Yang pertama, pernapasan dengan aerobik. Sini kita bandingkan rata-rata R1 dikurangi dengan rata-rata R2. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Maka di sini saya tulis dengan tanda tanya. Selanjutnya kita bandingkan dengan Z alfa per 2 dikalikan dengan ini, yang mana Z alfa per 2 adalah 2,63, kemudian dikalikan dengan akar 15 dikali 16 plus 1 dibagi 12 terus dikali 1 per 5 ditambah 1 per 5, yang mana tadi rata-rata R1 adalah 3,1 dikurangi dengan rata-rata R2 adalah 12,2, sehingga diperoleh 9,1 lebih besar dari 7,44. Maka H0 ditolak, sehingga di sini terdapat ada perbedaan. Yang kedua, pernafasan dengan obat diet, yang mana rata-rata R1 dikurangi dengan rata-rata R3 diperoleh 5,6 kurang dari 7,44, maka H0 diterima, sehingga di sini tidak ada perbedaan. Kemudian yang ketiga, aerobik dengan obat diet, yang mana rata-rata R2 dikurangi dengan rata-rata R3 diperoleh 3,5 kurang dari 7,44, maka H0 diterima dan tidak ada perbedaan. Dari sini yang berbeda hanya pernapasan dengan aerobik saja. Untuk yang lainnya sama, yaitu pernapasan dan obat diet sama, dan aerobik dengan obat diet juga sama. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu pada uji one way ANOVA. One way ANOVA ini merupakan statistik parametrik yang biasa digunakan untuk penelitian lebih dari 2 populasi independen. Kita gunakan aplikasi SPSS
untuk memudahkan kita dalam melakukan uji one way ANOVA ini. Oke. Uji one way ANOVA. Kira-kira nih apa itu uji one way ANOVA? Uji one way ANOVA atau Analysis of Variance bisa juga disebut dengan uji ANOVA satu faktor. Terus tujuannya itu untuk apa? Tujuan dari uji one way ANOVA berguna untuk mengetahui perbedaan atau kesamaan rata-rata data lebih dari dua populasi, atau minimal ada 3 kelompok data yang akan kita uji. Next. Nah, ini alasan menggunakan one way ANOVA. Pada pengujian uji T, penggunaan uji T pada lebih dari 2 populasi itu kurang efektif. Dikarenakan yang pertama, setiap kali menggunakan uji T, maka akan terjadi kesalahan sebesar 1 dikurangi alfa dipangkat K. Di sini K adalah banyaknya percobaan uji T. Bisa dimengerti ya teman-teman. Nah, alasan kedua yakni misal 3 kali percobaan uji T dengan alfa signifikansi 0,05 atau 5%. Maka akan terjadi kesalahan atau penyimpangan sebesar 1 dikurangi dengan rumus 1 dikurangi 0,01 dipangkatkan 3. Pangkat 3 ini dari K tadi. K percobaan yang kita lakukan. Dapat dihitung yang menghasilkan terjadi kesalahan atau penyimpangan sebesar 0,14. Ya, besar sekali kan itu. Nggak kerasa kalau kesalahan kita udah 14%. 14% berarti kalau dikalkulasi secara total nilai kita 100, kita hanya dapat nilai maksimal 86. Kemudian dilanjut dengan alasan yang ketiga, yaitu banyak uji T itu digunakan rumus N dikali N kurangi 1 kemudian dibagi 2. Nah, misal nih pada alasan keempat, misal ada 4 rata-rata, N-nya sama dengan 4, maka banyaknya percobaan uji T adalah 4 dikali 4 kurangi 1 kemudian dibagi 2. 4 dikurangi 1, 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Dibagi 2 menjadi 6. Jadi kita akan untuk 4 rata-rata, 4 populasi, kita melakukan uji T sebanyak 6 kali. Wow, banyak sekali kan? Nggak nyangka berapa waktu yang kita butuhkan untuk melakukan 4 percobaan uji T tadi. Next. Syarat one way ANOVA. Syarat-syarat one way ANOVA terdiri dari 6 macam, yaitu yang pertama, sumber. Sumber berasal dari kelompok independen. Yang kedua, variabel. Variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorik. Ketiga, yaitu data. Data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Kemudian yang keempat, varian data. Varian data antar kelompok harus homogen. Dilanjut, yang kelima, skala pengukuran. Skala pengukuran untuk one way ANOVA ini harus berubah interval atau rasio. Dan yang terakhir, jenis data. Jenis data yang digunakan berupa numerik atau kategori. Selanjutnya, terdapat 3 langkah uji one way ANOVA. Yang pertama yaitu uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, yang ketiga uji one way ANOVA. Pertama-tama kita lakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk memastikan data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Kemudian baru kita lakukan uji homogenitas. Uji kedua ini kita lakukan uji homogenitas karena varian data antar kelompok harus homogen, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dan jika langkah 1 dan langkah 2 terpenuhi, maksudnya
dari uji normalitas dan uji homogen itu data masing-masing kelompok berdistribusi normal dan varian data antar kelompok harus sudah terbukti homogen. Nah, itu maksud dari langkah 1 dan 2 terpenuhi. Selanjutnya bisa kita lakukan uji one way ANOVA. Yang pertama, kita lakukan uji normalitas. Sebelum kita lakukan pengujian, terdapat pedoman yang harus kita pahami, yaitu jika nilai signifikan nilai SIG lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai SIG kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, di sini sudah ada cara uji normalitasnya. Yang pertama, kita klik menu analis, kemudian pilih submenu descriptive statistik, lalu klik explore. Kita pilih explore. Yang kedua, pada jendela explore, kotak dependent list diisi dengan variabel numerik dan kotak factor list diisi dengan variabel kategorik. Selanjutnya, pada jendela yang sama, klik plot, kemudian pilih normalitas plot with test. Itu kita centang, kemudian klik continue. Selanjutnya kita klik OK pada jendela explore. Next, untuk uji homogenitas, terdapat pedoman jika nilai SIG lebih besar dari 0,05, maka data adalah homogen atau varian data sama. Sedangkan jika nilai SIG kurang dari 0,05, maka data adalah tidak homogen atau varian data berbeda. Nah, untuk caranya hampir sama seperti uji normalitas tadi, yaitu pada langkah pertama kita klik analyze, kemudian pilih submenu compare mean, lalu klik one way ANOVA. Kemudian pada jendela one way ANOVA kita lakukan cara yang sama seperti uji normalitas tadi. Lanjut pada langkah yang ketiga, yaitu kita klik post hoc. Nah, klik post hoc ini kita pilih tukai SB. Dari sekian banyak menu-menu itu bisa kita pilih tukai SB. Kemudian kita klik continue. Selanjutnya pada jendela one way ANOVA kita klik option, kita checklist descriptive dan homogeneity of variant test. Kemudian klik continue dan klik OK pada jendela one way ANOVA. Dan yang terakhir, uji one way ANOVA. Jika sudah terbukti data berdistribusi normal dan data antar kelompok homogen, maka data sudah memenuhi syarat uji one way ANOVA. Uji one way ANOVA ini juga terdapat pedoman, yaitu jika nilai signifikan to tilde kurang dari 0,05, maka ada perbedaan secara signifikan. Sedangkan jika nilai SIG to tilde lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan secara signifikan. Seperti itu. Nah, untuk mengasah pemahaman kita, pada kesempatan ini kita akan membahas contoh kasus untuk uji one way ANOVA. Sudah siap teman-teman? Contoh kasus uji one way ANOVA, misal nih, seorang peneliti ingin membandingkan penjualan laptop dengan merek Apple, Asus, Lenovo, dan HP di Topsel Kediri. Nah, di sini berapa rata-rata penjualan keempat laptop tersebut? Kemudian, apakah terdapat perbedaan atau kesamaan rata-rata dalam penjualan keempat laptop tersebut? Apa saja? Nah, dari sini kita bisa beralih ke tabel Excel. Oke, kali ini akan kita lanjutkan pada Microsoft Excel. Di sini sudah saya siapkan data-data dari
yang akan diteliti. Dari soal sudah dicantumkan bahwa peneliti ingin melakukan penelitian pada hasil penjualan merek laptop yaitu Apple, Asus, Lenovo, dan HP. Pada Excel ini saya cantumkan interval bulan yaitu dari bulan Januari sampai Desember. Kemudian dari data ini kita jadikan seperti data sebelah seperti ini agar memudahkan kita untuk melakukan analisis untuk menginput data di SPSS. Oke, kita langsung saja kita input data-data yang ada di sini. Oh ya, untuk kode merek ini kita sesuaikan. Seperti Apple kita beri kode 1, Asus kita beri kode 2, Lenovo kita beri kode 3, dan HP dengan kode 4. Ini agar memudahkan kita nanti untuk mengoperasikan di SPSS. Oke, kita langsung saja kita copy, kita salin di folder SPSS di sini. Nah, di sini kita belum nyeting pada variabel view-nya. Kita setting terlebih dahulu kolom name kita di variabel X, di kolom name kedua yaitu variabel Y. Pada kolom desimal kita jadikan 0. Kemudian pada kolom label kita beri nama pada variabel X ini laptop. Kita beri nama laptop. Kemudian untuk variabel Y-nya ini penjualan. Selanjutnya pada kolom laptop ini terdapat jenis, yaitu pada kolom value kita klik titik 3, kita masukkan jenis-jenis merek yang kita input tadi. Pada value pertama, kode pertama yaitu laptop merek Apple, kita add. Kemudian value kedua yaitu laptop Asus, kita add. Value ketiga yaitu laptop merek Lenovo, kita masukkan satu-satu seperti ini. Dan yang terakhir value 4 yaitu merek HP, klik add lalu OK. Selanjutnya kita bisa operasikan data ini dengan uji normalitas. Langkah pertama untuk melakukan uji one way ANOVA yaitu kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Apakah data berdistribusi dengan normal atau tidak? Pertama, kita pilih menu Analyze, kemudian pilih submenu Descriptive Statistic, kemudian Explore. Nah, tadi dijelaskan bahwa dependent list, kotak dependent list diisi dengan variabel numerik. Variabel numerik di sini berarti variabel Y, penjualan ini. Kita masukkan seperti ini. Kemudian factor list ini berupa kategori. Nah, berarti kita klik, kita masukkan di factor list. Kemudian kita klik plot untuk mengecek normalitas pada suatu data ini. Kita checklist normality plot with test. Kita klik continue, kemudian OK. Nah, di sini data sudah muncul. Banyak sekali ini datanya. Tapi yang kita butuhkan hanya ini, test of normality. Ini yang akan kita gunakan untuk dianalisis. Kita kembali ke PPT untuk menganalisis data test of normality. Hasil SPSS test of normality. Oke, next. Di sini dapat kita lihat yaitu hasil dari analisis output SPSS terlihat pada Shapiro Wheel sini. Nah, di sini dapat kita lihat pada nilai SIG masing-masing data kelompok pada merek laptop. Pada merek Apple kita mendapatkan nilai SIG sebesar
0,762. 0,762. Di sini lebih besar dari 0,05. Berarti dapat kita simpulkan bahwa data laptop Apple berdistribusi dengan normal. Nah, selanjutnya pada nilai SIG laptop Asus ini 0,505. Selanjutnya pada laptop Lenovo bernilai 0,546, dan pada laptop HP sebesar 0,997. Di sini terdapat kesalahan ya, sebenarnya 0,997 seperti gambar. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa data berdistribusi dengan normal karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Dapat kita perhatikan di sini. Dapat dimengerti ya, teman-teman. Oke, kita kembali lagi di SPSS. Ini data yang sudah kita gunakan bisa kita close. Pada data yang sama, kita lakukan uji langkah kedua, yaitu uji homogen. Pertama kita klik analis, kita masuk ke menu compartment, kita pilih one way ANOVA. Seperti tadi, dependent list kita isi dengan variabel numerik, yaitu variabel Y kita masukkan, dan variabel E kita masukkan ke sebagai variabel kategori, kita masukkan ke kotak faktor. Lalu kita klik post-hook. Post-hook kita checklist salah satu dari yang ada di sini. Karena data berdistribusi normal, jadi kita yang kita checklist yaitu equal variance assume. Kalau not assume berarti tidak berdistribusi dengan normal. Nah, dari contoh tadi yang dijelaskan di makalah, kita klik, kita gunakan 2K SB ini. Ini kita centang salah satu yang ada di sini dengan signifikan, nilai signifikan yaitu 0,05. Kita klik continue, kemudian di kolom bawahnya ada kolom action. Kita klik, kita checklist descriptive dan homogeneity of variant test. Kemudian kita klik continue, kemudian klik OK. Di sini sudah muncul data-data dari hasil analisis SPSS. Dari 4 data ini akan kita analisis di PPT. Oke, langsung saja kita masuk ke PPT. Oke, pada hasil uji homogenitas di sini akan kita analisis test of homogeneity of variant. Di sini dapat kita perhatikan nilai SIG-nya yaitu 0,64. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan dan kita bandingkan dengan nilai signifikansinya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yaitu 0,064 ini, mohon maaf terjadi kesalahan, 0,064 lebih besar dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa varian data adalah homogen. Selanjutnya, setelah uji homogen terpenuhi, maka bisa kita lakukan uji analisis one way ANOVA. Pada tabel sebelumnya, tabel pada SPSS menunjukkan bahwa nilai SIG sebesar 0,001, sangat kecil ini ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rata-rata penjualan keempat laptop tersebut berbeda secara signifikan karena nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05. Nih. Oke, next. Pada hasil output lanjutan tadi kita menggunakan metode Tukai. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa dalam paraf 12 bulan subset
yang kita perhatikan di sini subset 1 dan subset 2. Pada subset pertama terdapat nilai dari merek laptop HP Lenovo dan Asus. Berarti dapat kita simpulkan bahwa dari hasil penjualan merek laptop HP Lenovo dan Asus itu secara signifikan adalah sama. Sedangkan pada subset kedua ini menunjukkan bahwa hasil penjualan laptop Asus dan laptop Apple secara signifikan adalah sama. Berarti yang berbeda yang mana? Yang berbeda berarti antara Apple dan Lenovo dan Apple dengan HP. Itu bisa dimengerti ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu secara hasil output SPSS secara deskriptif. Tadi di sini kita perhatikan pada rata-rata yang ada di tabel. Di sini kita mencari penjualan tertinggi atau merek paling laris yang diperjualbelikan di top sell Kediri. Jadi di sini dapat kita perhatikan bahwa merek Apple memiliki rata-rata 45,5 lebih besar dari merek-merek yang lainnya. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa rata-rata penjualan tertinggi adalah laptop Apple, yaitu sebesar 45,25. Seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.